Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview untuk laga kemarin malam dari single keseluruhan seperti ini. Kemudian untuk build dari 3 build yang saya share, 2 build masuk, 1 build masih tidak masuk 2 tim ya. Ini semuanya di over. Nampaknya memang untuk analisa over under saya masih kurang begitu baik ketimbang handicap. Untuk Arsenal per setengah masuk, Sociedad setengah masuk, Napoli per setengah masuk. 3 tim ini masuk ya, build parlay. Dan ini ada 4 tim ya, 4 tim ini City, bukan City, Arsenal, kurang ini Lens, WH yang terlibat WH tapi tetap masuk, Sociedad, Napoli, 4 tim. Kemudian untuk keseluruhan analisa ini ada Napoli per 4 setengah over, kemudian Arsenal per setengah ini masuk, ini masuk. Manchester rekomend win ini masuk per 1 terlibat draw. Kemudian untuk Lens skor 5-1, overnya LH, handicapnya masuk. Kemudian untuk Madrid per 3/4 WH winnya masuk 2-1, Sociedad 1-0, tahan setengah masuk, tahan 3/4 masuk, undernya ini masuk. Kemudian untuk Inter Milan di per 1,5 tidak masuk ya, skor 2-1, selisih 1 gol, ambil win ini masuk, undernya WH ini tetap masuk. Munchen 1-3 kemenangan Bayern Munchen. Oke, sangat seru pertandingan kemarin di Galatasaray menghadap Munchen ini. Munchen win ini masuk, Munchen per 1 masuk, undernya tidak. Oke, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini saya mulai membahas pertandingan tuan rumah Young Boys yang akan menghadapi Manchester City. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga adalah tuan rumah, bukan tuan rumah, City ya. City mengepur paling rendah 1,5. Jadi untuk laga ini menjadi pertanyaan untuk kita, mampukah City memenangkan laga lebih dari selisih 1 gol, mengingat di laga malam hari ini City bertandang. Apakah seperti laga Inter kemarin malam hanya selisih 1 gol saja? Jadi untuk versi saya sendiri ya, lebih baik kalian ini berada di Man City saja. City cukup winkan saja jika membuat build panjang. Jika build rendah mungkin buang saja ya untuk City ini, karena dari over under juga cukup tanggung. Paling rendah over under yaitu 23/4. Oke, analisis skor over dari handicap per 1,5 rekomend di win ya, City win. Di laga berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah RB Leipzig menghadapi Crvena Zvezda. Crvena Zvezda ini sempat imbang menghadapi Young Boys ya. Line up pemain seperti ini, 2 pemain tidak bisa bermain untuk Leipzig, sedangkan Zvezda ada 1 pemain. Oke, dari 5 laga terakhir untuk Leipzig memang kurang begitu baik, tetapi dari pengamatan saya melihat ini masih Leipzig cukup bisa ya. Leipzig kalian bisa ambil win atau di pur 1,5 handicap, ini laga kandang. Oke, tetap win. Kemudian untuk analisa skor di laga ini over 3 gol. Laga Leipzig menghadapi Crvena Zvezda. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, kita membahas pertandingan Paris Saint-Germain menghadapi AC Milan. Oke, untuk laga ini mengenai dari pasaran handicap, tim yang diunggulkan Paris Saint-Germain mengepur setengah dan mencapai 1/4. Line up pemain 3 pemain tidak bisa bermain untuk PSG, Kimpembe, Mendes, dan Rico. Sedangkan untuk tim AC Milan ada 5 pemain. 1 pemain masih dipertanyakan untuk tuan rumah PSG, yaitu Asensio. Bisa atau tidak di laga malam hari ini. Jadi bisa kalian tunggu mendekati jam kick off, tetapi cukup malam ya, dini hari, bahkan sekitar jam 3 pagi. Jadi untuk saran saya ini PSG masih kuat ya nampaknya di kandang, mengingat di laga sebelumnya mereka tumbang menghadapi Newcastle. Ini rekomend sekali berada di per setengah. Kemudian untuk analisis skor dari settingannya sementara ini berada di over ya, rekomend lebih ke handicap, karena saya melihat memang analisa handicap saya lebih baik ketimbang over under. Newcastle menghadapi Borussia Dortmund. Untuk laga ini Newcastle masih tetap perkasa, mengingat laga sebelumnya mereka sempat menumbangkan Paris Saint-Germain dengan skor 4-1. Jadi untuk laga ini kita bisa melihat mengukur dimana Dortmund ini sempat tumbang menghadapi PSG ya. Mengenai dari forma 5 laga terakhir cukup sama, line up pemain 3 pemain tidak bisa bermain untuk Newcastle, sedangkan Dortmund di laga ini ada 4 pemain. Pemahaman saya dari laga ini kita tetap pegang Newcastle di per setengah handicap. Untuk analisis skor di laga ini di over ya, per 2/4, atau kalian bisa up di over 2,5, silahkan atur lagi. Nah itu dia untuk laga Newcastle menghadapi Dortmund. Di laga berikutnya kita membahas pertandingan Atletico Madrid bertandang ke markas Celtic. Untuk laga ini tim yang diunggulkan masih tetap Atletico Madrid mengepur
perempat dan mencapai satu handicap. 5 laga terakhir sangat sempurna untuk Atletico Madrid, selalu mampu meraih kemenangan dari 5 laga. Line up pemain kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain yang masih mengalami cedera, dan 2 striker Atletico ini masih dipertanyakan bisa bermain atau tidak di laga malam hari ini. Gimenez, bukan ini back ya, Gimenez dan Memphis Depay striker, itu pemain untuk Celtic. Karena memang dari settingan handicap ini cukup turun, kita berani pegang Atletico Madrid di pur Madrid ya, di pur setengah ya. Nampaknya Atletico Madrid akan memenangkan laga, atau kalian bisa pur per 4, silahkan sesuaikan. Untuk analisa skor yang saya lihat untuk saat ini di over ya, di over 2/4. Per 2/4 rekomend tetap di handicap, karena handicap versi saya sendiri lebih baik ketimbang analisa di over under. Real lantas menghadapi Porto. Untuk laga ini Porto mengepur handicap paling tinggi 3/4. Dari settingannya juga kurang begitu menarik untuk Porto. Line up pemain sangat banyak bermain Real lantas yang akan absen di laga malam hari ini. Ada 6 pemain dan 1 pemain masih dipertanyakan, sedangkan Porto ada 4 pemain mereka masih dipertanyakan. Jadi untuk laga ini dari settingannya ini berada di Royal Antap ya, settingannya berada di Real Antap dan 3/4 handicap. Mampukah Real Antap mengimbangi Porto walaupun bermain kandang? Mengingat di laga sebelumnya ini Real Antap belum meraih kemenangan, masih 0 poin dari 2 laga ini, masuki laga ketiga. Kemudian untuk analisis skor di under 3 gol. Nah itu dia. Di laga selanjutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Feyenoord yang akan menghadapi tim tamu Lazio. Ini cukup menarik ya, Lazio di pur paling tinggi 3/4. Oke, nampaknya 3/4 Lazio di pur. Mengenai dari line up pemain untuk tuan rumah Feyenoord, 2 pemain masih mengalami cedera dan 2 pemain masih dipertanyakan. Ini saya mengira di laga ini walaupun pur handicap cukup tinggi untuk Feyenoord, Lazio ini kemungkinan tidak akan tumbang ya, imbang bisa, bahkan mungkin bisa memenangkan laga menghadapi Feyenoord. Untuk analisis skor di laga ini di under 3. Oke, itu dia, tetap rekomend di sini. Oke, ini bintang. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir, kita membahas pertandingan tuan rumah Barcelona menghadapi Shakhtar Donetsk. Untuk laga ini ada beberapa pemain Barcelona masih dipertanyakan, mungkin itu cukup mempengaruhi dari pasaran handicap. Lewandowski, Pedri, Rafinha, Frenkie de Jong, ini ada 4 pemain masih dipertanyakan. Jadi ini karena pertandingan berlangsung sekitar jam setengah 1 dini hari, mungkin jam 12 malam sudah muncul line up pemain, dan silahkan kalian bisa cek 4 pemain ini bermain atau tidak, karena ini cukup berpengaruh ya untuk pasaran handicap. Jika tidak, lebih baik kalian pegang Barcelona win saja ya, ketimbang mengepur 1,5. Untuk analisis skor mungkin nanti ya. Oke, tetap di sini. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas. City win, analisis skor over goal, Leipzig